Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan bacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-34 ayat yang ke-33. Saya akan membacakan 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikut Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau kami akan merenungkan firman-Mu ini, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan itu bisa didorong atau disebabkan oleh bermacam-macam sebab atau bermacam-macam motif. Ada yang ketaatan itu keluar dari hati yang paling dalam, sehingga ketaatan itu merupakan suatu kesadaran sendiri bahwa sudah seharusnya saya sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, taat dan hormat kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang taat kepada Tuhan oleh karena takut dalam arti yang negatif. Ya, di dalam Alkitab sering disebut takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan. Seruan itu adalah takut dalam arti yang positif. Sementara banyak orang yang sebenarnya takut dalam arti yang negatif. Takut dalam arti negatif itu yang seperti apa? Takut dalam arti yang negatif itu adalah misalnya saya taat kepada Tuhan karena saya takut dihukum. Saya taat kepada Tuhan karena saya takut dihakimi oleh orang-orang di sekitar saya sebagai orang yang tidak baik. Saya takut kepada Tuhan oleh karena ada tekanan-tekanan tertentu jikalau saya melawan Tuhan. Ya, tekanan-tekanan yang saya maksudkan adalah tekanan-tekanan dari lingkungannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Israel atau tepatnya umat Yehuda juga mengalami hal yang seperti itu. Takut menurut saya negatif. Yaitu ketika Yosia menemukan kitab Taurat yang sekarang kita sebut dengan kitab Ulangan, lalu kemudian melancarkan suatu pembaruan keagamaan di seluruh kerajaan Yehuda. Yosia memerintahkan supaya semua umat Yehuda, semua rakyatnya harus melakukan setiap firman Tuhan itu. Beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari segala dewa kekejian. Tempat-tempat pemujaan berhala dihancurkan oleh Yosia, sehingga tidak ada lagi tempat untuk memuja berhala secara resmi, secara terbuka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi dikatakan, sepanjang hidup Yosia, umat Yehuda atau bangsa Yehuda taat kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita membaca selanjutnya, Yosia merupakan raja terakhir yang baik dalam kitab Raja-Raja maupun kitab Tawarikh disebut sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja-raja sesudahnya selalu dikatakan hidup atau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan biasanya karena pemimpinnya atau rajanya hidup jauh dari Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka rakyat pun biasanya akan ikut terpengaruh, hidup di dalam kejahatan, hidup melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yosia adalah raja yang terakhir melakukan itu, dan sesudah itu kemudian umat atau bangsa Yehuda kembali lagi
melakukan penyembahan berhala, menjauhi Tuhan, sampai pada akhirnya bangsa Yehuda atau kerajaan Yehuda pun dihancurkan oleh bangsa Babil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketakutan bangsa Yehuda atau ketaatan bangsa Yehuda untuk menyembah hanya kepada Allah tidak lahir dari kesadaran sendiri, melainkan oleh karena mereka takut. Sudah barang tentu kalau rajanya, yaitu Raja Yosia, memerintahkan supaya rakyatnya hanya menyembah kepada Allah dan tidak memperkenankan menyembah berhala atau dewa-dewa, maka sudah barang tentu larangan semacam ini disertai dengan ancaman hukuman, dan tentu saja rakyat takut. Maka ketaatan kepada Tuhan atau menyembah hanya kepada Tuhan karena takut dihukum oleh raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar dua hal. Yaitu yang pertama, betapa besarnya pengaruh seorang pemimpin. Nah, setiap kita itu juga pemimpin di dalam lingkungan kita masing-masing. Kita mempunyai lingkungan sosial, entah itu keluarga, entah itu tempat bekerja, entah itu di gereja. Ya. Setiap kita dalam arti tertentu seorang pemimpin dan memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Kita menyadari bahwa peran seorang pemimpin itu sangat besar, mempengaruhi apakah orang yang kita pimpin akan hidup secara benar atau tidak. Dan itu sedikit banyak bergantung pada apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Nah, kalau kita sadar bahwa diri kita sedikit banyak punya pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita, maka marilah kita memberikan pengaruh yang baik, supaya orang-orang di sekitar kita mencontoh keteladanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita membangun hormat atau takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan secara positif. Yaitu bahwa ketaatan kita lahir dari kesadaran bahwa sudah seharusnya kita hanya menyembah kepada Tuhan. Sudah seharusnya sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan, kita mentaati Tuhan. Bukan takut karena nanti dihukum, bukan takut nanti karena usahanya hancur, bukan takut karena nanti masuk neraka dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi motif kita mentaati Tuhan. Tetapi motif utama kita mentaati Tuhan adalah sebagai ungkapan terima kasih, syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan peduli pada kehidupan kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memelihara kita. Dan oleh karena itulah sebagai ungkapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan, kita mentaati dan menghormatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jikalau kami boleh diingatkan betapa pentingnya kehadiran kami di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah kami juga memberikan pengaruh yang baik di lingkungan kami. Dan biarlah kami juga membangun ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bukan karena kami takut secara negatif, tetapi karena ungkapan syukur dan terima kasih kami oleh karena kebaikan dan kesetiaan-Mu. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.